Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yulia Arisnani Widyaningsih, MBA PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji serta rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan Rimbawani, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Orientasi Pemasaran Daring untuk Menunjang Kinerja Bisnis Strategis melalui Peran Mediasi Kepercayaan Daring pada UMKM Pasca Pandemi. Pertama, saya akan memaparkan pendahuluan dari penelitian saya. Yang pertama, UMKM Indonesia berjumlah sekitar 64,2 juta usaha memiliki potensi yang besar. Siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa Indonesia saat ini menguasai pangsa ekonomi digital ASEAN sebesar 40%. UMKM telah memberikan kontribusi 60,51% pada PDB Indonesia. Juga, UMKM telah menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada dan dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi. Hal ini didukung juga dengan transformasi ekonomi berbasis digital yang menjadi salah satu dari 3 agenda utama presidensi G20 Indonesia. Penggunaan aplikasi seluler telah mengalami peningkatan dengan pesat selama pandemi COVID-19, yang mana telah memberikan dorongan untuk penciptaan nilai dan keterlibatan pelanggan yang menjadi penentu bagi keberhasilan UMKM. Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan dari sekitar 64 juta lebih UMKM, 42% pelaku UMKM menggunakan media sosial atau digital platform untuk tetap bertahan pada pandemi COVID-19. Kemudian, Kemenkop UKM kini tengah fokus pada penciptaan ekosistem bisnis yang adaptif di tengah COVID-19. Maka, dengan kondisi pandemi yang terkendali secara bertahap, tahun 2022 Indonesia mulai memasuki masa pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi secara transformatif. Kemenkop UKM menetapkan target untuk UMKM masuk pada ekosistem digital sebesar 30 juta pada tahun 2024. Oleh karena itu, wadah digital ini akan menjadi sebuah peluang yang besar bagi bisnis. Meski memiliki peluang yang besar, UMKM masih menghadapi kekurangan sumber daya dan tantangan yang besar untuk mengadopsi teknologi. Maka, penggunaan teknologi digital membutuhkan manajemen perubahan dan visi yang mendasar bagi bisnis. Melalui wawancara kepada 9 pelaku UMKM, ditemukan bahwa masing-masing dari bidang usaha tersebut memiliki kecenderungan yang berbeda dalam pengoperasian dan media daring yang digunakan. Namun, telah didapati bahwa media Instagram dan WhatsApp merupakan media pemasaran digital yang digunakan oleh ke-9 UMKM tersebut. Masing-masing pelaku usaha masih mempelajari bagaimana sistem dari pemasaran daring bekerja secara optimal pada bisnisnya, sehingga menghasilkan kinerja bisnis yang dirasakan juga berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terhadap faktor-faktor untuk mengetahui bagaimana orientasi pemasaran daring memengaruhi kinerja bisnis dan bagaimana peran kepercayaan daring dalam melakukan mediasi. Kemudian, berikut adalah pertanyaan dan tujuan penelitian terkait dengan latar belakang yang telah dipaparkan. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya, dan pelaku bisnis UMKM diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai pertimbangan pengoptimalan orientasi pemasaran daring pada bisnisnya untuk menciptakan kinerja strategis dari UMKM. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang berjudul The Effect of E-Marketing Orientation on Strategic Business Performance Mediating Role of E-Trust oleh Yosaf et al. Tahun 2018 yang dilakukan di Pakistan dengan objek penelitian website dan email. Penelitian ini dinilai tepat untuk permasalahan bisnis yang akan tulis teliti terhadap subjek penelitian, yaitu pelaku UMKM Indonesia, serta objek penelitian berupa Instagram dan WhatsApp sebagai bentuk implementasi orientasi pemasaran daring pada bisnis UMKM di Indonesia. Berikut adalah landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pemasaran daring umumnya mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi elektronik yang biasanya terkhusus pada internet untuk mencapai tujuan pemasaran. Penggunaan dari media daring telah memberikan peluang kepada usaha untuk berinteraksi dengan pelanggan dan melakukan penjualan secara luas tanpa mendirikan toko fisik atau melalui perantara. Kinerja bisnis strategis mewakili kinerja perusahaan dan posisi kompetitifnya terkait dengan pesaing utama di bidang-bidang penting, seperti mendapatkan pijakan di industri, meningkatkan kesadaran dan respon perusahaan terhadap tekanan kompetitif atau tekanan yang dihasilkan oleh pesaing. Kepercayaan daring didefinisikan sebagai kepercayaan pelanggan pada informasi yang ditawarkan melalui media daring. Kepercayaan daring mengacu pada sejauh mana pelanggan daring menganggap pedagang dapat diandalkan. Ketika pelanggan merasa puas dengan layanan daring yang diberikan oleh pelaku usaha dalam hal efisiensi, ketersediaan sistem, dan privasi data, maka akan menciptakan kepercayaan daring terhadap merek. Berikut adalah hipotesis dan kerangka penelitian yang diadaptasi dari penelitian oleh Yosaf et al. Tahun 2018. Hipotesis pertama adalah orientasi pemasaran daring berhubungan positif dengan kinerja bisnis strategis.
Yang kedua, orientasi pemasaran daring berhubungan positif dengan kepercayaan daring. Yang ketiga, kepercayaan daring berhubungan positif dengan kinerja bisnis strategis. Dan yang keempat, kepercayaan daring memediasi hubungan antara orientasi pemasaran daring dan kinerja bisnis strategis. Selanjutnya adalah metode penelitian. Desain penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Kemudian, untuk pengambilan sampel menerapkan non-probability sampling dengan purposive sampling berupa self-administrated questionnaire melalui metode daring dengan media Google Form dan disebarkan melalui WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan disampaikan secara langsung. Untuk instrumen penelitian menggunakan skala Likert 7 poin dengan jumlah item pertanyaan 22. Objek dari penelitian ini adalah orientasi pemasaran daring pada UMKM berupa media sosial Instagram dan WhatsApp. Populasi dari penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang ada di Indonesia, dan sampelnya adalah pelaku UMKM yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dalam bisnisnya. Maka kriteria responden adalah berusia minimal 17 tahun, pemangku kepentingan UMKM di Indonesia, dan UMKM-nya menggunakan Instagram dan WhatsApp sebagai media pemasaran serta penjualan dalam bisnisnya. Kemudian, untuk metode analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan Smart PLS 3.0. Uji yang dilakukan adalah pengujian outer model, inner model, uji multikolinearitas, dan uji hipotesis. Berikut adalah definisi operasional dan item pertanyaan dari 3 variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, orientasi pemasaran daring, yaitu pengadopsian orientasi pemasaran daring pada UMKM dengan media Instagram dan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan melakukan transaksi jual-beli. Yang kedua, kepercayaan daring dari pelanggan yang dapat melalui interaksi dengan merek menurut persepsi pelaku UMKM. Yang ketiga, kinerja bisnis strategis adalah kinerja yang ditandai dengan pencapaian tujuan strategis dari perusahaan yang mencakup baik kinerja maupun efektivitas dari perusahaan. Hal ini mencakup kesadaran merek, performa keuangan, serta hubungan dengan pelanggan yang dirasakan oleh pelaku bisnis UMKM. Selanjutnya adalah analisis data. Pengumpulan data dimulai pada 27 Oktober 2022 hingga 13 Desember 2022 dengan jumlah responden 110 dan 9 responden tidak memenuhi kriteria, sehingga 201 sampel dapat diolah. Berikut adalah profil responden berdasarkan kategori perorangan yang terbagi dalam kelompok jenis kelamin, usia, domisili, dan pendidikan terakhir. Selanjutnya adalah profil responden berdasarkan kategori bisnis, yaitu kelompok bidang bisnis dan lama pengalaman bisnis. Berikut adalah statistik deskriptif dari setiap indikator pada masing-masing variabel pada penelitian ini. Selanjutnya adalah pengujian instrumen. Uji validitas konvergen didapatkan hasil seluruh variabel memenuhi syarat faktor loading, yaitu memiliki nilai di atas 0,7. Kemudian, validitas diskriminan didapatkan dari nilai cross-loading masing-masing indikator pada variabel lebih tinggi dibanding nilai cross-loading korelasi lainnya, sehingga dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik. Selanjutnya, nilai von Laker dari setiap variabel memiliki nilai lebih besar dibanding dengan korelasi nilai von Laker pada variabel lain, sehingga validitas diskriminan dapat diterima. Uji reliabilitas menyatakan ketiga variabel memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,7, composite reliability di atas 0,7, dan AV di atas 0,5, sehingga dapat dinyatakan reliable. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF di bawah 0,5, sehingga pada model tidak ada masalah kolinearitas. Kemudian, pengujian inner model dilakukan uji R-square, Q-square, dan F-square. Nilai R-square menunjukkan pada penelitian ini, nilai perubahan pada variabel keduanya tergolong sedang karena nilai di atas 50% dan di bawah 75%. Nilai Q-square berada di atas 0, maka menunjukkan model memiliki predictive relevance dan tergolong sedang. Dari ketiga jalur, nilai F-square pada orientasi pemasaran daring kepada kinerja bisnis strategis memiliki nilai yang sangat rendah, sedangkan variabel lain tergolong besar. Uji hipotesis dilakukan dengan acuan T statistik lebih dari 1,96 dan p-value yang dihasilkan kurang dari 0,05, sehingga didapatkan hasil hipotesis 1 tidak didukung, sedangkan hipotesis lain didukung. Kemudian berikut adalah pembahasan hipotesis. Hipotesis pertama, hasil ini kontras dengan penelitian sebelumnya oleh Yosaf et al. Tahun 2018 yang menggunakan objek website dan email sebagai media orientasi pemasaran daring pada UMKM di Pakistan, yang menyatakan hipotesisnya didukung. Namun, hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Abdul Jamil tahun 2020 yang menggunakan objek website dan email sebagai media orientasi pemasaran daring pada UMKM di Malaysia Utara, yang menyatakan hipotesis tidak terdukung. Melalui hasil dari dua penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa pada dua negara di Asia Tenggara dengan karakteristik dan kondisi geografis serta budaya yang mirip, orientasi pemasaran daring yang diterapkan pada perusahaan bukanlah alasan suatu kinerja bisnis dapat meningkat, karena terdapat beberapa alasan yang mendasari hasil uji hipotesis yang tidak didukung, seperti
tingkat efektivitas penggunaan media sosial akan berbeda tergantung pada jenis usaha yang dijalani. Kedua, inovasi pemasaran daring dan teknologi masih tergolong baru bagi sebagian dari pelaku usaha. Tiga, keterbatasan finansial yang dimiliki oleh pelaku UMKM, serta keterbatasan sumber daya dan literasi digitalnya. Maka implikasi yang dapat dilakukan adalah menemukan platform media pemasaran digital yang tepat bagi sektor usaha serta kondisi pelanggan dari bisnisnya. Mempelajari bagaimana sistem algoritma pada masing-masing media pemasaran digital. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk memantau respon pelanggan terhadap konten daring yang telah dibagikan, seperti Google Analytics, Fanpage Karma, Instagram Insight, dan alat analisis daring lainnya. Melakukan evaluasi secara berkala terkait keterikatan dengan pelanggan yang didapat pada media sosial yang digunakan. Selanjutnya, hipotesis kedua. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Yosef et al. Tahun 2018. Hal penting yang menjadi pendukung dari hipotesis ini adalah media sosial menyediakan platform bagi pelanggan untuk berbagi pengalaman di jaring sosial mereka. Maka pemasaran dari mulut ke mulut antar pelanggan yang dilakukan secara daring dapat terjadi secara cepat dan masif. 89% responden memiliki usia bisnis di bawah 5 tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian dari perusahaan SDL bahwa dibutuhkan waktu 2 tahun bagi pelanggan untuk mempercayai atau mengandalkan suatu merek dan 5 tahun untuk mencapai revenue tipping point. Maka implikasi yang dapat dilakukan adalah kepercayaan daring dapat dicapai dengan meningkatkan reputasi dari bisnis melalui ketok tular elektronik dan membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Maka diperlunya melakukan optimalisasi dari rancangan konten untuk keterikatan dengan pelanggannya. Hipotesis ketiga. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian oleh Yosef et al. Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada indikator kinerja bisnis strategis yang dirasakan oleh pelaku UMKM meningkat pada pengembangan produk, kemampuan memasuki pasar baru, mengembangkan teknologi atau sistem baru, pengetahuan pelanggan yang lebih baik, serta kemampuan pemahaman pasar yang lebih baik, yang dapat dijalin melalui hubungan dengan pelanggan yang baik. Maka dapat ditarik implikasi bahwa pelaku UMKM juga perlu memperhatikan dalam penentuan konten dan cara berkomunikasi untuk meningkatkan interaksi dan ikatan dengan pelanggan. Melakukan evaluasi secara berkala kepada pelanggan terkait kinerja dari bisnis dan menganalisa masukan dari pelanggan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Hipotesis keempat, hasil ini sejalan dengan penelitian Yosef et al. Tahun 2018. Dalam penelitian ini, peran kepercayaan daring dalam memediasi hubungan antara orientasi pemasaran daring dan kinerja bisnis strategis bersifat penuh, yaitu variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen tanpa melalui peran variabel mediator. Penelitian yang dilakukan oleh Chung et al. Menunjukkan bahwa perusahaan yang mengandalkan situs media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan cenderung mendapatkan kepercayaan merek yang tinggi dan menjadi salah satu pilihan dari pelanggan. Karena fakta ini, media sosial dapat dianggap sebagai pilihan yang optimal untuk terhubung dan berinteraksi dengan pelanggan demi mendapatkan kepercayaan daring yang mampu meningkatkan kinerja bisnis strategis. Maka implikasi yang dapat diajukan adalah yang pertama, merancang konten persuasif, menarik, dan memunculkan karakteristik dari bisnis. Selanjutnya, memperhatikan tingkat kualitas konten, lalu melakukan pemahaman yang memadai tentang jenis dan kecenderungan informasi merek yang biasanya dicari pelanggan melalui media sosial untuk menciptakan hubungan dengan pelanggan. Dari penjabaran di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu terdapat 4 hipotesis yang diajukan dengan hasil 1 hipotesis tidak didukung. Hipotesis yang memberikan pengaruh paling kuat jika dilihat dari nilai koefisien beta adalah hipotesis kedua. Berdasarkan 3 variabel dalam penelitian ini, variabel yang memberikan nilai pengaruh paling kuat jika dilihat dari nilai R-square adalah variabel orientasi pemasaran daring kepada kepercayaan daring. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kinerja bisnis strategis yang meningkat dalam jangka panjang, pelaku UMKM dapat membangun kepercayaan daring dari pelanggan melalui media pemasaran daring yang digunakan dalam bisnis. Dengan demikian, penulis menyarankan kepada pemerintah serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan optimalisasi penerapan pemasaran daring pada pelaku UMKM dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dicapai melalui upaya membangun infrastruktur pendukung bagi UMKM untuk dapat masuk ke dalam ekosistem digital, terutama pada daerah-daerah yang adopsi pemasaran digitalnya masih rendah, seperti peningkatan akses telekomunikasi dan internet, pemberdayaan masyarakat daerah, serta pelatihan penggunaan media daring bagi pelaksanaan bisnis untuk meningkatkan literasi digitalnya. Dengan program-program tersebut, maka ketercapaian pemerataan daya saing digital akan meningkatkan jumlah UMKM yang masuk pada ekosistem digital. Keterbatasan dan saran. Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, yaitu persebaran data usia responden masih terbatas untuk usia di atas 35 tahun serta usia bisnis di atas 5 tahun. Kedua, tidak dilakukan identifikasi terhadap para responden yang terkait dengan UMKM mereka. Kemudian, tidak adanya identifikasi terkait media pemasaran daring yang digunakan oleh masing-masing responden.
Kemudian, variabel kepercayaan daring diukur berdasarkan perspektif yang dirasakan oleh pelaku usaha. Hal ini menjadi bias karena tanpa mempertimbangkan apa yang dirasakan oleh pelanggan terhadap merek dari pelaku usaha. Maka, saran yang dapat diajukan adalah menambah persentase keterwakilan kelompok usia responden di atas 35 tahun dan usia bisnis di atas 5 tahun untuk melihat perspektif yang lebih luas. Kemudian, melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap keberagaman bidang usaha dan kelompok dari UMKM yang diteliti. Keberagaman bidang usaha dapat menjadi acuan untuk melihat platform pemasaran daring yang efektif. Selanjutnya, melakukan eksplorasi terhadap variabel lain yang kemungkinan akan mendukung kinerja bisnis. Dalam hal ini, penulis mempertimbangkan adanya tekanan dari pelanggan serta program pemerintah dalam penerapan orientasi pemasaran daring pada UMKM. Penulis juga menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tingkat literasi digital pada UMKM di Indonesia untuk mendapatkan pemahaman terkait pentingnya ekosistem digital pada UMKM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.